Kejati Sumsel ungkap modus dugaan korupsi program Serasi Banyu Asin. Kejati Sumsel menetapkan 3 tersangka dugaan korupsi program Serasi di Kabupaten Banyu Asin. 3 orang tersangka kasus program Serasi Banyu Asin diantaranya Zainuddin, mantan Kepala Dinas Pertanian Banyu Asin selaku PPK program Serasi, Sarjono selaku PPTK, dan Ateng Kurnia sebagai konsultan. Ketua Tim Penyidik Kasus Korupsi Serasi Kejati Sumsel, Nurdin Kusuma Negara mengatakan modus dugaan korupsi program Serasi di Kabupaten Banyu Asin. Penyelidikan kasus program Serasi Banyu Asin bermula dari pagu anggaran yang diketahui senilai kurang lebih 300 miliar rupiah untuk 8 kabupaten di Sumatera Selatan. Kabupaten Banyu Asin mendapat jatah 300 miliar rupiah dari dana yang bersumber dari Kementerian Pertanian RI itu. Dalam kasus ini bentuknya berdasarkan pemeriksaan anggaran dari Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Banyu Asin itu. Pagunya sebesar sekitar 300 miliar rupiah dan sudah dikelola ke kelompok tani di Kabupaten Banyu Asin. Mulai dari penyusunan usulan kegiatan atau RUKK, mereka menilai adanya perbuatan melawan hukum oleh tersangka. Modus atau bentuk korupsi yang dilakukan yakni dengan markup, pengadaan sejumlah barang, dan biaya pembukaan lahan. Penyidik berpendapat adanya markup dalam pengadaan pompa, lalu adanya operasional alat berat, serta pembukaan lahan. Ada pertanggungjawaban yang disinyalir fiktif alias ada feedback atau pungutan yang dilakukan. Ketiga tersangka dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99 dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Ia menegaskan untuk jumlah kerugian negara saat ini masih dalam perhitungan. Nurdin menambahkan pihaknya masih fokus ke penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi di Kabupaten Banyu Asin. Ditahan di Lapas Pak Jo, Palembang. Kejati Sumsel menetapkan 3 orang tersangka dugaan kasus korupsi program Serasi Banyu Asin senilai kurang lebih 300 miliar rupiah usai penyidikan lebih lanjut yang dilakukan pada Senin 12 Desember 2022 malam. Usai penetapan ketiga tersangka yakni Zainuddin, mantan Kepala Dinas Pertanian Banyu Asin selaku PPK program Serasi, Sarjono selaku PPTK program Serasi, dan Ateng Kurnia sebagai konsultan. Usai penetapan, ketiga tersangka ini langsung ditahan di Lapas Pak Jo. Saat keluar dari gedung Kejati Sumsel, ketiga tersangka yang sudah mengenakan rompi tahanan langsung digiring ke mobil tahanan untuk dibawa ke Lapas Pak Jo. Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Radian didampingi Ketua Tim Penyidik Kasus Serasi Nurdin Kusuma Negara mengatakan tersangka akan ditahan selama 20 hari. Dari hasil penyidikan, ketiganya kini ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka ditahan di Lapas Pak Jo. Nanti kita belum ada bocoran dari BPKP, tapi sudah mereka bekerja. Total anggarannya, Pak? 300 lebih. 360-an. Yang 1,3 triliun kemarin, Pak? Iya, itu kan untuk ini yang sekarang ini bertahap untuk Kabupaten Banyu Asin. Itu yang lainnya gimana, Pak? Awalnya bertahap. Ya. Masih dalam penyelidikan atau penyidikan nggak? Penyidikan. Oh, ini penyidikan ini untuk seluruh Sumatera Selatan ya. Oh. 8 kabupaten ini. Apa mungkin ada tersangka baru, Pak? Untuk kasus sendiri? Bagaimana? Ada tersangka baru mungkin akan dirunut lagi? Ya kita bertahap sampai saat ini itu. Kalau untuk di Banyu Asin ini bentuk pembangunan irigasi atau pengadaan alat listrik? Terkait di Banyu Asin ini untuk bentuknya irigasi yang di markup atau pengadaan alat pertanian? Jadi kita berdasarkan penyidik berpendapat bahwa ada 3 yang utama yang ini masalah markup pompa, pengadaan pompa. Yang kedua adanya operasionalisasi alat berat dalam pembukaan lahan. Di situ ada pertanggungjawaban yang disinyalir fiktif dan adanya feedback atau apa ya namanya Pak ya, yang dari UPKK itu ada pungutan yang dilakukan oleh nanti kalau ininya di sidangan apakah melibatkan pihak swasta, Bang? Pihak swasta mungkin melibatkan sampai saat ini belum. Pagu anggaran sendiri untuk di Banyu Asin berapa, Pak? 300 lebih. 300 miliar. 335 miliar kalau salah kemarin, Bang. Itu lokasinya di mana, Pak? Lokasi pembangunannya? Tersebar di seluruh Kabupaten Banyu Asin. Jangan lupa subscribe, share, komen,
dan like ya.